Baiklah pemirsa Romi Andri TV, saya perkenalkan, ini adalah Ahmad Ruliansyah SHMH yang bergerak dan bekerja sebagai profesional advokat atau lawyer, dan di sampingnya adalah Mas Nanang Hamdani SHMH juga yang berprofesi sama, yaitu seorang advokat juga. Baik, langsung saja kita nanti bertanya-tanya kepada beliau berdua. Kondisi pada saat COVID, apakah di kantor cuma duduk manyun, ya kan, sambil ngerokok sambil ngopi kayak dia nih, ya kan, ngopi, ngerokok, mengayal jorok aja dah. Nah, sekarang kita kembali ke dalam profesi advokat. Nah, profesi advokat ini iya jelas pasti berbau dengan sistem pengadilan, kepolisian, waduh, HAM segala macam tetek bengek yang ujung-ujungnya hukum dah. Nah, itu jangan sampai masalah gitu ya. Kenapa hukum itu dibuat? Karena supaya ada aturan. Nah, biar paham lu paham lu, Fred. Biar ada aturan, jangan tidur dulu kan lu. Paham gitu. Jadi hukum itu dibuat supaya ada aturan. Nah, sekarang kita kembali bertanya dengan Ahmad Ruliansyah. Mungkin ya pernah ada salah satu apa namanya, pecinta lah atau penggemar lah atau viewer lah yang ada di Romi Andri TV ini. Nah, dia pernah sedikit ketemu saya waktu itu di sebuah lokasi ya. Waktu itu intinya saya nggak akan sebutkan. Dia pernah bertanya, Bang, aku punya masalah. Nah, punya masalah. Masalahnya apa? Nah, intinya singkat. Dia juga sebenarnya itu ada seorang profesional dan ini pengusaha juga, bukan pengusaha, pendana. Nah, ketika seorang pendana ini menarik dia untuk membuat suatu usaha, anggaplah rumah makan. Nah, si pendana ini hanya mengeluarkan dana. Nah, dibuatlah satu perjanjian. Nah, ketika berjalan baru terungkap bahwa si pendana ini minjem duit dari kantornya. Nah, kantornya si orang ini sendiri gitu kan ya. Nah, ketika dalam perusahaan ini, usaha ini tiba-tiba stop dengan sendirinya. Dan ketika stop, ya, ada perjanjian memang sebelumnya, itu ada perjanjian otomatis bagi hasil. Nah, perjanjian bagi hasil. Nah, yang dipertanyakan, ini ada perjanjian kedua setelah perusahaan ini atau usaha ini berantakan. Nah, yang diminta daripada si punya uang tadi itu harus mengembalikan uang tersebut. Nah, pertanyaan saya, di mana letak kesalahannya? Karena setahu saya, yang namanya membuat surat perjanjian itu hanya sekali pada saat kerjasama, betul nggak? Nah, ini yang disebut kedua tadi, karena si orang ini yang punya duit, ini ternyata melakukan suatu tingkat kebohongan, gitu loh. Ternyata bukan duit dia, duit orang lain. Jadi kejar-kejar juga katanya. Dibuatlah surat perjanjian kedua, yang intinya di surat perjanjian kedua itu intinya seolah-olah harus mengembalikan uang itu. Tetapi sebelumnya uang itu juga sudah dikembalikan beberapa persen lah, ini seperti itu. Menurut Mas Ruli gimana? Apa masalah? Ya, singkatnya itu kan lebih ke arah nipu ya. Penipuan. Enggak. Kalau penipuan itu jelas di pasal itu sudah jelas untuk mengambil secara paksa dengan tipu daya untuk menguasai. Ini enggak. Jadi ini sebelumnya ini memang usaha itu jalan. Dia bikin perjanjian. Usaha itu sudah berjalan, sudah ada transaksi segala macam, ya kan? Sudah ada transaksi segala macam, dan itu berhenti. Perusahaan itu berhenti. Usaha itu berhenti. Dan udah berhenti kan, ibaratnya kan uang itu sudah berbentuk aset, meja, dapur, segala macam itu uang itu udah berbentuk aset sebenarnya. Nah, akhirnya buat perjanjian baru karena perusahaan ini tutup. Nah, akhirnya si pengelolanya ini dimintain ganti rugi si pengelola loh. Sedangkan uang itu udah dalam bentuk aset gitu. Jadi seolah-olah si pengelola ini malah punya utang. Nah, itu. Si pengelola dianggap malah memiliki hutang. Jadi gini, perjanjian itu kan didasari pasal 1320, artinya
Salah satunya ada suatu sebab yang halal. Pertama, kalau memang dari unsur tersebut itu tidak terpenuhi, maka batal perjanjian itu. Yang kedua juga ada unsur cakap, artinya terkait usia dalam penandatanganan dan lain-lain. Ada 4 unsur. Nah, dalam 1320 itu, ya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu dianggap perjanjian itu batal demi hukum. Nah, sekarang terkait perjanjian baru itu sebetulnya bukan perjanjian baru. Artinya perjanjian itu bisa dibikin perjanjian baru dengan cara addendum. Artinya dalam klausulnya perjanjian tersebut yang di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan dari perjanjian sebelumnya. Nah, kalau dia ada bahasa seperti itu, berarti dia satu kesatuan. Ada pembaharuan. Nah, terkait pembaharuan tadi, jadi balik saya bertanya, artinya apakah pembaharuan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak? Nah, kalau disepakati oleh kedua belah pihak, memenuhi unsur pasal 1320, maka perjanjian yang terakhir itu adalah sah dan wajib dipatuhi. Tapi kalau memang perjanjian baru itu ditandatangani sepihak oleh tanpa pihak yang lain, maka tidak sah. Makanya setiap perjanjian boleh saja dibikinkan addendum, berapa kali boleh, ada pembaruan sama seperti perjanjian kontrak dalam perusahaan. Dalam perusahaan itu kan apa yang perjanjiannya berubah setiap tahunnya, jadi dibentuk addendum dan selalu dilampirkan biasanya. Nah, nanti setelah addendum itu sepakat tanda tangan, setelah tanda tangan ya ada muncul namanya hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itulah yang ditagih mungkin oleh si pihak tadi itu. Artinya bahasa awalnya gini, lu kan sudah tanda tangan perjanjian baru, lu sepakat, ya lu taatin dong hak dan kewajibannya. Ini itu menurut saya. Iya. Keabsahannya mungkin itu. Keabsahannya. Ya kalau dua sepakat masih berlaku. Perjanjian itu asal kedua belah pihak sepakat, karena jadi masalah. Kedua belah pihak sepakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya apa? Ada contoh hal kecil nih. Apa yang saya bilang, sepakat dalam membuat satu perjanjian tapi tidak boleh bertentangan undang-undang. Contoh begini, saya mau bikin perjanjian sama Mas Freddy nih, jual beli narkoba, bertentangan kan dengan hukum. hukum. Gitu. Artinya ya nggak bakal sah itu perjanjian. Kenapa nggak sah? Karena ketika gue mau ngelapor udah hukum juga. Gue jual narkoba lo, ya kan? Lu mau kabur, lapor polisi. Gue jual 1 miliar, gue belum dibayar, gue lapor polisi. Udah ada perjanjian nggak, Pak? Pak, saya mau lapor penipuan, Pak. Ambil laporan ini udah penipu, udah ada orang dah. Saya nggak dibayar, Pak. Saya mau jual barang, Pak. Itu 1 miliar, orang itu kabur. Emang mau jual bapak jual barang apa? Saya jual inek, Pak. Nah, kalau kayak gitu. Makanya dalam 1320 itu diatur. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi gitulah sekelumit tentang mengenai masalah COVID-19 dengan profesinya. Nah, ya kan, ada unsur lebih dan ada unsur kurang, ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang di PHK, ada yang diberhentikan, dan ada juga yang mendapat keuntungan di masa COVID-19 seperti ini. Jadi bukan berarti setiap permasalahan yang memang berakibat fatal belum tentu juga berakibat fatal kepada orang lain. Karena rezeki Allah sudah mengatur. Rezeki itu adalah gaib. Profesi juga kembali ke dalam profesi masing-masing. Oke, terima kasih Romi Andi TV beserta Mas Nanang, Ahmad Ruliansa, dan Freddy Mercury. Siapa pada? Oh ya, tambah sedikit. Oh, ada tambah sedikit. Kalau memang pembicaraan ini masih kurang, artinya betul hukum, saya juga membagi share tentang hukum. Oh iya betul. Apa namanya? Ada channel. Channel nanti ditampilin yang suami ya. Nanti saya akan tampilkan channelnya. Nanti saya akan tampilkan itu juga nanti gini ya. Untuk pemirsa juga nanti kalau ingin langsung konsultasi itu langsung bisa komentar dan saya kasih link ya, kasih linknya bisa berkomentar, dan itu pun juga untuk info untuk konsultasi ya insya Allah gratis. Kalau ada dulu nggak apa aja. Insya Allah gratis. Jadi nanti saya kasih linknya, jangan lupa nanti juga di subscribe juga YouTube-nya, karena YouTube-nya Mas Ruliansa ini mengenai seputaran hukum dan daily vlognya dia juga. Jadi bisa di subscribe, jangan lupa juga klik loncengnya, di share, di like.
Like. Lakban. Oh, like. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa juga dong Om Robinya tuh itu di subscribe. Oh iya, di subscribe dan di like. Digejik loncengnya. Loncengnya digejik bunyi. Ya kan? Nah, gitu. Di share. Di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.